Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, para kiai, para pimpinan Nahdlatul Ulama dari pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Bali yang saya hormati, Pak Kombes Pol Wahyu yang saya hormati. Mudah-mudahan ini karirnya belum pol dan masih terus panjang ke depan sampai ke puncak karirnya. Allahumma amin. Sahabat-sahabat Gerakan Pemuda Ansor, hadirin sekalian, ibu, bapak, saudara-saudara yang saya cintai, alhamdulillah saya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan takdir baik untuk saya sehingga malam ini bisa bertemu bersama-sama jenengan semua untuk tabarruk kepada Nahdlatul Ulama. Orang itu punya makom masing-masing dan kalau ingin menjadi baik harus tahu makomnya. Kita itu kalau dalam berbagai kesempatan, khususnya dalam haul kiai-kiai pimpinan-pimpinan NU, kita bacakan tahlil dan kita doakan. Haul para wali kita bacakan tahlil dan kita doakan. Kita ziarah kepada para wali, kita bacakan tahlil dan kita doakan. Nah, ketika melakukan itu kita harus tetap ingat pada makom kita. Jenengan itu misalnya ziarah kepada Sunan Ampel, membacakan tahlil dan mendoakan Sunan Ampel. Jenengan harus tahu bahwa sampean mendoakan Sunan Ampel itu sebetulnya hakikatnya adalah tabarruk kepada Sunan Ampel. Bukannya menolong Sunan Ampel dengan doa. Memangnya dosanya banyak mana sampean sama Sunan Ampel? Sampean doakan Sunan Ampel. Ya jelas bahwa doa sampean manfaat. Tetapi hakikatnya kita mendoakan orang-orang soleh ini adalah tabarruk, ngalap barokah. Ini namanya tahu makom. Begitu juga sampean jadi pengurus NU, pengurus Ansor, Muslimat, Fatayat, Ibnu PBNU, harus ngerti makom. Sampai jadi pengurus itu tidak dalam makom mengendalikan NU, apalagi punya pikiran kepengen memperbaiki NU,
ada yang berpikir mau menyelamatkan NU. Kayak dia sudah selamat saja. Gitu ya. NU ini lebih besar dari kita. Maka kalau kita ini kok laku berkhidmat di NU, lakunya aja ya belum tentu loh. Ya, ini pengurus-pengurus ini laku kan karena bejane awak saja. Kalau kita laku itu berarti kita punya kesempatan berkhidmat untuk tabarruk kepada Nahdlatul Ulama. Ya sebisa-bisa kita, pokoknya tabarruk. Kalau kita melakukan sesuatu yang kita harapkan bermanfaat untuk Nahdlatul Ulama, ini adalah wujud syukur. Syukur kepada Nahdlatul Ulama. Syukur kepada para muassis yang telah mendirikan Nahdlatul Ulama. Kenapa? Karena kita bersyukur kepada Allah Ta'ala, karena kita telah diberi takdir baik, laku berkhidmat kepada, laku itu maksudnya payu, berkhidmat kepada Nahdlatul Ulama sehingga punya kesempatan untuk tabarruk. Sedangkan yang namanya barokah itu nemplek saja barokah. Koran bekas itu kalau dipakai bungkus terasi, ya bungkus terasi aja. Tapi kalau koran bekas itu dipakai untuk nyamai mushaf, itu tidak boleh megang kalau tidak punya wudhu. Itu barokahnya mushaf kepada koran bekas, nemplek tok saja sudah dapat barokah. Jadi sampean-sampean yang ber-NU ini, apalagi jadi pengurus, itu sudah karuan dapat barokah. Sekarang syukur apa enggak sampean kepada NU? Nemo dumeh untuk barokah terus turu jenenge ora syukur. Harus ada syukur. Nah ini penting supaya kita tidak jadi ya-ya gitu ya. Ya bahasa Indonesia. Ya. Supaya enggak sok-sokan. Sok-sokan seperti seolah-olah kita ini bisa. Ini sekarang kan ada gitu ya. Orang-orang yang NU ini harus diperbaiki, harus diselamatkan. Diapurane dhewe ora selamat kok karo gitu. Nah, tapi kita tidak perlu kecil hati. Kita tabarruk itu apa? Saya kalau ditanya tabarruk dan itu maksudnya apa? Ya saya bilang saya ini sudah Masya Allah syukur bisa laku berkhidmah di NU ini. Karena saya punya pengharapan besar terhadap janjinya Hadratus Syekh Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari ketika beliau mengatakan bahwa barang siapa mau ikut ngopeni, ikut memelihara Nahdlatul Ulama, aku akui sebagai santriku. Barang siapa menjadi santriku, aku doakan bersama seluruh zuriyahnya semoga mendapatkan husnul khotimah. Ini sudah nikmat yang luar biasa. Maka ya kemudian tinggal bagaimana kita bersyukur terhadap nikmat ini. Bapak Ibu saudara sekalian saya hormati, memang kalau kita rasakan semakin kesini, ini sudah cukup lama kita merasakan ini, semakin banyak cobaan, semakin banyak
serangan terhadap Nahdlatul Ulama dengan berbagai macam isu. Kalau kita perhatikan bagaimana orang-orang ini ngomong, mereka yang menyerang Nahdlatul Ulama itu, bagaimana cara mereka bicara, apa yang mereka gunakan untuk menyerang, kita bisa menyimpulkan bahwa sudah jelas-jelas pasti mereka ini memang maunya ya cuma musuhi Nahdlatul Ulama dengan segala cara, bahkan dengan omongan-omongan yang tidak masuk akal. Apapun yang keluar dari Nahdlatul Ulama diserang dengan membabi buta semau-maunya. Ketika kita mengangkat tema Islam Nusantara, meneguhkan Islam Nusantara untuk peradaban Indonesia dan dunia, orang teriak-teriak semua dengan segala macam omongan. Dibilang katanya Islam Nusantara itu kalau mati kafannya pakai kain batik katanya. Ini kan memang nggak masuk akal. Nggak pernah kelihatan, nggak pernah ada yang begitu itu, nggak pernah. Dan sebetulnya kalau orang mau berpikir jernih, waras akalnya, waras hatinya, bukan sulit memahami apa yang dimaksud sebagai Islam Nusantara. Ini cuma 2 kata kok, Islam Nusantara cuma 2 kata. Ini lebih sedikit daripada misalnya OC nasional 3 kata. Islam Nusantara ini cuma 2 kata. Lebih sederhana. Islam dan Nusantara. Apapun ya Islam, ya Islam. Apapun yang Nusantara dan tidak ada di tempat lain ya Nusantara. Segala yang Islam dan hanya ada di Nusantara, ya Islam Nusantara. Podo karo tape ketan. Apapun yang diolah jadi tape. Apapun yang berasal dari ketan. Ketan diolah jadi tape namanya tape ketan. Dilalai tape ketan itu enak gitu loh. Ini gampang saja Pak. Tapi orang memang butuh memusuhi NU, maka cari ini cari segala macam hujah. Katanya kita membenarkan syirik, katanya kita dan lain sebagainya. Ini kan persis seperti yang baru terjadi kemarin ketika hasil Munas kita bicara tentang status orang kafir. Sebetulnya itu bukan soal sebutan Pak. Jadi Kiai Zainuddin ini termasuk salah paham gara-gara muncul. Hasil Munas kita itu bukan soal sebutan, soal status hukum dari orang kafir. Kenapa kalau soal jangan manggil orang kafir dengan sebutan kafir, itu nggak usah pakai basul masail Pak. Podo karo bakas rukune wudu lah apa kok basul masail barang. Wes karuan bahwa manggil orang non muslim dengan kafir itu tidak sopan, itu sudah nggak usah pakai basul masail. Orang nganggo dalil rapopo. Lah yang dibahas dalam basul masail itu, nah udah diributkan orang. Malah sampai ada omongan misalnya, wah ini namanya Quran mau diamandemen, di mana akalnya orang-orang? Qul ya ayyuhal kafirun mau diganti qul ya ayyuhal non muslim. Ini kan mengada-ada. Jadi otaknya sendiri diwale-wale sendiri hanya untuk kebutuhan memusuhi Nahdlatul Ulama. Gini aja deh saya jelaskan hasil Munas kemarin itu. Kenapa? Sebetulnya ini memang saya yang harus menjelaskan. Saya sudah jelaskan macam-macam, sudah nulis di koran, tapi ya orang mau butuh musuhi gimana lagi. Jadi gini, itu masail maudhu'iyah itu memang saya yang merancang. Terus terang saja. Saya yang merancang, saya minta. Kenapa? Karena saya melihat
perkembangan global yang diwarnai dengan krisis dan konflik di mana-mana. Kita tahu sudah masyhur berita tentang kekacauan dan kemelut yang tidak ada ujungnya di Timur Tengah, di dunia Arab, bahkan ini merembet ke seluruh dunia Islam dari Maroko sampai ke Malaysia. Kemelut ini dari Uzbekistan sampai ke Afrika Tengah, kemelut tidak berhenti-berhenti. Saya tidak tahu apakah orang Bali ini rajin baca Quran apa enggak, tapi kalau memang sempat perhatikan berita-berita, saya kan tentu bisa menandai Somalia ini menjadi begitu kacau, itu sudah berapa tahun dan sampai sekarang tidak ada ujungnya. Libya sudah hancur runtuh, Mesir sampai sekarang nggak selesai, Aljazair ini lagi sebentar lagi mau nyusul karena kacau di sana. Maroko begitu juga, Afrika Tengah, Nigeria, Yaman itu hari ini sudah 8 juta orang kelaparan. Sudah 1 juta orang terjangkit wabah kolera. Sudah puluhan ribu orang mati sia-sia karena perang. Dan orang tidak tahu kapan berhentinya. Ini apa namanya, Syria, Irak, Afghanistan, Pakistan, Bangladesh juga. Orang tidak tahu kapan, di mana jalan keluarnya. Nah, kita sudah mengikuti, apalagi kalau bicara soal Palestina juga. Palestina itu 70 tahun, apa yang belum dilakukan orang terkait Palestina ini? Perang sudah, ya, diplomasi sudah, pengkerengan sudah, sampai punut Nazilah 70 tahun kok orang mandi sekali ini. Ini loh. Padahal itu yang pernah ikut umroh Ramadan itu, kalau terawih itu pasti punutnya ada doakan Palestina. Orang mandi ngerti seperti ini. 70 tahun coba. Ini ada apa? Nah, tidak ada. Nah, setelah kita meneliti semua ini bertahun-tahun, kita datang ke sana kemari, nyaring ke sana kemari, karena kita harus tahu juga, harus perlu diketahui juga bahwa kekacauan kemelut ini bukannya di Timur Tengah, bukannya di dunia Islam. Jangan dikira Barat itu baik-baik saja. Amerika itu ruwet gak karu-karuan. Kalau siapa tidak percaya saya omongi begini kebangetan, karena saya ini udah biasa keluyar-keluyur ke sana. Sampai saking seringnya ke sana sampai wakil presidennya ngajak ketemu kemarin. Tahun kemarin aja saya ke Amerika itu sampai 4 kali setahun. Itu aja masih kurang. Sekarang saya mau tugaskan Kiai Aunullah Al-Habib yang saya ajak ini, Kiai Boyolali Ansor ini. Saya mau tugaskan dia untuk datang ke Amerika 2 bulan sekali dan tinggal di sana 2 minggu. Kacau Amerika itu. Eropa sama kacaunya, ruwet gak karu-karuan. Jadi ini kemelut di seluruh dunia. Dan harus kita pikirkan ini gimana. Nah, yang kita pikirkan pertama, ini kemelut ini akarnya di mana? Ada masalah apa kemelut ini? Yang kedua, apa jawaban Islam untuk kemelut ini?
Masa keadaan dunia kayak begini Islam nggak punya jawaban? Nggak mungkin. Ini agama Allah, agama yang diturunkan kepada Rasul paling mulia Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masa nggak punya jawaban? Nah, pasti ada jawaban dari Islam, pasti. Nah, jawabannya apa? Pertama, akar dari semua masalah ini apa? Lalu apa jawaban Islam kira-kira? Nah, setelah kita pelajari selama ini, maka saya persingkat saja, kita jujuk ya bahwa ada persoalan kegagapan seluruh dunia menghadapi realitas baru. Ketika dunia ini masuk ke dalam satu format peradaban yang baru yang belum pernah ada sebelumnya. Kita ini Bapak Ibu sekalian, kita ini seluruh dunia ini hari ini sedang memasuki satu era peradaban yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tidak ada presiden selama ribuan tahun sejarah peradaban dunia. Yaitu apa? Ada sejumlah banyak hal yang bisa kita jelaskan. Saya kemarin nulis di Jawa Post, nulis di Kompas, yang itu sebenarnya intisarinya kita masukkan nanti di dalam dokumen hasil Munas, karena itu yang menjadi pertimbangan kita. Perubahan apa yang sedang terjadi? Tapi yang paling inti dari semua itu adalah bahwa kita ini sekarang memasuki era globalisasi total, di mana sudah nggak ada lagi batas-batas. Sampean bisa langsung merayu orang Amerika. Sampean bisa pisu-pisuan langsung dengan orang Nigeria, langsung real time. Enggak usah, dulu itu kan ada surat menyurat pakai pos, seminggu baru nyampe. Lalu ada yang lebih cepat telegram. Sekarang tinggal setiap orang pegang gini kan jadi semua. Langsung bisa omong-omongan. Telepon bisa langsung lihat wajahnya. Ini globalisasi total. Nah, dalam globalisasi total ini, apapun yang terjadi di suatu tempat pasti akan berpengaruh luas di seluruh dunia, karena itu sudah jadi satu lautan. Dengan kata lain, dunia ini menuju satu peradaban tunggal untuk seluruh dunia yang campur di dalamnya berbagai macam elemen-elemen yang berbeda-beda, berbagai macam agama yang berbeda-beda campur jadi satu, etnis ras campur jadi satu, ideologi campur semua jadi satu. Nah, kita tahu bahwa ini perbedaan-perbedaan itu secara alami akan merangsang terjadinya konflik, ketegangan dan konflik ya toh. Apalagi kok beda agama, apalagi beda ras. Wong maratuwa karo mantu wae ya repot. Karena beda. Nah, sekarang bagaimana mengelola perbedaan yang begitu meluas di seluruh dunia ini, sementara tidak bisa pisah lagi kita. Tidak bisa pisah lagi, tidak bisa sampai bikin kampung tersendiri untuk orang NU khusus, terpisah dari orang-orang yang bukan NU, itu sudah tidak bisa lagi ya. Tidak bisa lagi sampai menghindar dari persentuhan dengan orang yang berbeda, itu tidak bisa. Nah, terus gimana caranya mengelola perbedaan? Ini seluruh dunia ini bingung. Termasuk kita sendiri umat Islam ini gagap secara kemana. Kenapa? Karena mentalitas, pola pikir
norma-norma, nilai-nilai yang kita pegangi ini masih berasal dari peradaban sebelumnya. Maka kita harus temukan, kita harus membuat keputusan sekarang ini, mau kita teruskan enggak? Kita harus bikin sesuatu untuk masa depan kita bersama. Nah, maka kemudian kita identifikasi sejumlah masalah dasar yang perlu kita tinjau ulang. Itu sebabnya Rois Am di dalam pembukaan Munas kemarin menyatakan bahwa kita perlu melakukan i'adatun nazar. Itu review yang kemudian ujungnya adalah rekontekstualisasi terhadap pandangan-pandangan fikih yang selama ini kita miliki. Nah, maka dalam persiapan Munas itu kita identifikasi masalah-masalah dasarnya. Pertama, pandangan tentang negara. Hari ini kita punya negara bangsa, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini sudah sah apa belum? Nah, sekarang bukan cuma untuk Indonesia, karena kita ini bicara dunia. Indonesia sudah selesai. Tahun 84 kemarin Kiai Ahmad Siddiq sudah menyatakan NKRI berdasarkan Pancasila UUD 45 final. Sudah. Bahkan sebelum itu tahun 1954 Kiai Mahrus Ali sebagai Rais Syuriah Jawa Timur waktu itu sudah mengatakan bahwa Nahdlatul Ulama akan setia kepada NKRI dan Pancasila sampai akhir zaman. Tahun 1954. Kalau soal kebangsaan selesai. Nah, ono wong NU kok masih mempertanyakan NKRI Pancasila ora NU ngono wis beres minggat tok. Itu aja. Sudah gitu aja. So, kita tidak butuh orang kalau sekarang uang NU ya ben. Wong NU ini yang ngaku NU ini sudah 39% dari seluruh populasi, Pak. Jadi orang Indonesia 260 juta ini yang 39% sudah ngaku NU. Itu yang ngaku NU. Ya banyak yang lain yang kelakuannya tiru-tiru NU tapi tidak ngaku, itu banyak. Misalnya apa, setelah disurvei orang yang mau tahlilan di Indonesia itu sudah 87% kelakuannya NU. Tapi NU kurang. Ya udah tidak apa-apa, orang ngaku ya apa-apa. 39% itu sudah lebih 100 juta. 39% itu. Itu 100 juta. Itu loh, lha nek ana wong rombongan wong telu mau ya kono. Itu loh. Pokoknya sudah selesai, udah usah ngomong lagi soal keabsahan NKRI. Sudah selesai. Enggak mau ora usah NU. Itu aja. Itu. Nah, sekarang kita berhadapan dengan masalah dunia. Sehingga kita harus angkat ini menjadi wawasan tentang dunia, bukan hanya tentang NU. Nanti saya sampaikan kenapa kita sampai ke situ. Nanti saya jelaskan. Nah, maka kita angkat persoalan tentang keberadaan negara bangsa yang sudah jadi model negara di mana-mana toh. Di mana-mana, Maroko negara bangsa, Aljazair negara bangsa, Mesir negara bangsa, semua negara bangsa. Pakistan itu negara bangsa, India negara bangsa, Bangladesh negara bangsa semua. Lah begini ini kita terima sebagai keabsahan apa enggak? Kenapa harus kita bahas? Kenapa kita harus bahas? Karena banyak orang yang masih memimpikan kembali kepada masa lalu seperti Turki Utsmani, pengen punya khilafah seperti Turki Utsmani, kan itu otaknya yang HTI segala macam itu. Nah, padahal kalau kita mau ngotot seperti itu,
Ayo bayangkan dunia Islam sudah kayak begini nih. Masing-masing dari negara bangsa, masing-masing punya kepala negara, punya raja sendiri-sendiri, ya. Lalu semua suruh bubar, milih satu khalifah, apa jadinya coba? Nah, pikiran begini ini juga masih ada di kepala banyak tokoh-tokoh internasional di kalangan dunia Islam. Saudi itu masih mikir begitu, Iran masih mikir begitu, Turki masih mikir begitu. Mereka ini sekarang bersaing untuk memperebutkan hegemoni, mengendalikan seluruh dunia Islam. Yang terjadi apa? Perang, nggak selesai-selesai sampai sekarang. Ini kan Hizbut Tahrir ini maunya supaya seluruh dunia bersatu, Islam ini lalu menghadapi kafir bersama-sama, sehingga menjadi kuat untuk menghadapi kafir. Lu sebelum bersatu jadi kuat itu sudah paten-patenan sampai modar kabeh lah kayak. Itu. Sudah habis berapa juta orang perang di Timur Tengah itu. Maka ini hanya akan menimbulkan bencana, dan faktanya gerakan-gerakan seperti Hizbut Tahrir ini menjadi sumber bencana di mana-mana. Somalia menjadi negara gagal gara-gara pikiran macam itu. Libya gagal gara-gara gerakan macam itu. Syria perang sampai sekarang gara-gara itu. Pakistan kacau gara-gara itu. Bangladesh juga gara-gara itu. Maka kita harus bikinkan hujah seperti yang diminta oleh Kiai Muhammad Ahmad Sahal Mahfud, Rais Am kita yang dulu, Allah yarham, yang beliau tulis bahkan dalam pembukaan kitab Ahkamul Fuqaha, itu kitab kumpulan hasil-hasil Basul Masail Mu'tamar. Beliau minta bahwa harus dikembangkan pemikiran untuk memperkuat keabsahan negara bangsa. Itu permintaan Kiai Sahal. Itu. Maka kita bahas dalam Munaslup, hasilnya apa? Sudah sah negara bangsa ini. Tidak ada kewajiban untuk menyatukan dunia Islam di bawah satu kekhilafahan, itu tidak ada. Dan negara bangsa aja terima itu, dan terima akui kedaulatan dari negara-negara bangsa yang lain. Tidak usah berusaha mengintervensi, mempengaruhi, mengendalikan, tidak usah. Daripada bikin kemelut seperti yang terjadi sekarang. Berhenti, sudah akui negara bangsa ini kedaulatan masing-masing, selesai. Itu. Nah, kita itu yang kita jelaskan dalilnya. Dalilnya tidak terlalu rumit kok. Ya ada sejumlah dalil, tapi yang paling inti apa dalilnya itu menurut istilah Kiai Afifuddin Muhajir itu dalil yang digunakan terutama adalah dalil adamul ilmi. Gimana maksudnya itu? Jadi kaidahnya itu al ilmu bi adamid dalil. Al ilmu bi adamid dalilun. Al ilmu bi adamid dalilun. Al ilmu tawi ngerteni, al ilmu tawi ngerteni bi adami dalili kelawan ora anane dalil iku dalilun yud, jenenge dalil itu. Nah, setelah oleh kiai-kiai ini dikosek semua. Ini Basul Masail, jenengan kan ngerti sendiri Basul Masail kayak apa ya? Ini dikosek semua, kitab-kitab yang diketahui dikosek, baca semua. Sampai diketahui bahwa tidak ada dalil yang mewajibkan khilafah universal untuk seluruh dunia, itu tidak ada dalilnya. Maka tidak wajib. Sedangkan jelas-jelas bahwa upaya untuk mendirikan khilafah universal itu menimbulkan mafsadah yang besar yang sudah terjadi. Maka sudah kita terima saja negara bangsa.
Ini hasil kajian yang luar biasa, yang mendalam dan luas. Lah ini orang nggak ngerti apa-apa, tasrifannya orang hafal kok banget, mana ceritanya? Orang ngerti mufrad jamak taksir, orang ngerti apa itu gimana ceritanya? Tuh, karena bangsa saya, al ilmu bi'adami dalil dalil. Udah. Tambah yang lain ada misalnya apa namanya, misalnya Ibnu Aqil Al-Hambali yang mengatakan bahwa siasa itu, bahwa negara itu boleh menetapkan apa saja asalkan jelas-jelas untuk kemaslahatan dan mencegah mafsadah. Walau lam yadhur Rasul sallallahu alaihi wasallam walam yunazzal bil wahyu. Walaupun Kanjeng Nabi tidak mencontohkan dan tidak ada wahyu yang turun mengenai itu, asal untuk masalah boleh. Ya sama lah seperti ada undang-undang lalu lintas, kalau jalan harus minggir kiri, coba cari dalilnya coba. Mana hadisnya naik motor harus pakai helm? Enggak ada. Kalau boleh ayate tidak ketemu. Tapi jelas untuk maslahat toh boleh. Macam-macam banyak hal. Kemudian dua soal non muslim. Ya. Non muslim ini gimana? Non muslim ini orang kafir ini gimana? Udah sebut aja kafir. Sebetulnya kita ini dari kemarin tuh sudah agak santai soal kafir itu. Sudah biasa itu. Kalau di forum-forum yang umum saya bilang, hadirin sekalian, baik kafir maupun non kafir, itu sudah biasa saya ngomong. Bahkan saya pernah dalam satu pertemuan saya katakan, ini saya ingin minta izin kepada saudara-saudara khususnya yang kafir-kafir ini, supaya Indonesia ini kita tampilkan di dalam panggung dunia dengan wajah Islam. Wajah Islam. Kenapa? Karena ini realitas Indonesia. 260 juta yang 85% orang Islam. Kalau nggak mau pakai wajah Islam itu harus boleh rai kondi. Memang masalah bukan soal karena persoalannya adalah ketika di dalam satu masyarakat negara itu ada keberagaman, ada yang muslim, ada yang kafir, kita katakan aja kafir. Kalau udah mau bilang non muslim. Terus gimana? Kafirnya ini kafir apa? Ya, kan dikaji lagi, dikosek lagi kitab-kitab. Dulu kita kenal namanya kafir itu ada kafir dhimmi, ada kafir muahad, ada kafir harbi, ada kafir musta'man, gitu. Itu yang ada di dalam kitab fikih. Setelah dicocokkan dengan realitas kafir-kafir yang ada di Indonesia ini, nggak ada yang cocok. Kafir Indonesia ini kafir apa coba? Kalau kafir dhimmi itu dhimmi, yang kasih dhimmah siapa? Kalau muahad ini loh, wong dia ya warga negara sini kok muahad gimana? Muahad ini kan perjanjian gencatan senjata dengan negara lain. Kalau musta'man itu kan orang minta suaka, orang dia lahir di sini kok musta'man gimana? Asli Indonesia kok. Apalagi harbi apa gimana caranya ngomongin warga negara sama-sama? Sudah nggak ada yang cocok, kita sebut saja muwatinun. Warga negara penuh titik. Itu berarti setara dengan kita semua. Tidak ada diskriminasi, semuanya setara di depan hukum, sama hak dan sebagainya. Walaupun sekarang kalau disopan-sopan non muslim, apa dulu sebut apa? Non mukmin apa-apa. Kalau tidak setara percuma. Apalagi kalau kita cuma ngomong toleransi itu apa?
Sekarang itu di beberapa tempat tadi disebut toleransi itu toleransinya minoritas kepada mayoritas, sehingga minoritas ini harus tahu diri lah, jangan besar kepala dan seterusnya. Ya ini tidak cukup. Kenapa? Karena kita lagi-lagi kita hidup di dunia yang sudah terbuka. Ya, kalau kita mendiskriminasi non Muslim di sini, ya bu ingat sampai itu loh, di sana itu banyak non Muslim yang jadi minoritas juga. Gitu. Sampai saja di Bali sudah merasakan jadi minoritas kok. Semua orang begitu kita diskriminasi, seluruh dunia itu dengar kalau kita mendiskriminasi orang. Beberapa hari yang lalu kita semua dengar ada penembakan yang sadis, brutal sekali di New Zealand ketika orang-orang sedang Jumatan. Itu si Beran ini nembakin orang sambil direkam live streaming, sambil nembak orang di streaming. Kenapa dia bilang? Dia lakukan ini semua untuk membalas aksi-aksi terorisme yang dilakukan oleh kalangan Muslim. Dia sebut banyak hal. Bahkan dia bawa jauh sampai pertama kali peperangan yang terjadi antara Daulah Islamiyah melawan Eropa. Jauh sampai tahun 738. Itu perangnya Bani Umayyah melawan kerajaan Perancis pada waktu itu. Yang kemudian Bani Umayyah kalah, tentaranya Bani Umayyah waktu itu kalah. Dan jenderalnya orang Prancis namanya Charles Martel, itu yang ditulis di bedilnya si Beran ini, dipakai nembakin orang. Kenapa? Karena ya kita tahu sekarang kita wah ini orang-orang Kristen membantai Muslim, kurang ajar. Sama dayanya di Surabaya kemarin apa yang terjadi? Surabaya kemarin belum lama itu loh. Apa yang dibom? Siapa yang ngebom? Yang ngebom siapa? Orang Islam apa orang apa? Orang Islam. Ya Islam lah, syahadat juga Islam kok. Udah gitu saja. Sholatnya madhep kiblat, ya alul kiblat ya Islam. Ini penting ini. Ini penting. Di Inggris itu ada gerakan menolak menyalati teroris. Jadi ketularan Jakarta. Menolak menyalati melihat teroris. Lalu tokohnya datang ke sini ngajak saya untuk ikut dalam gerakan itu. Jadi saya bilang enggak bener itu. Itu alul kiblat. Alul kiblat, alul syahadat kok kita nyalati. Kalau orang Inggris enggak mau nyalati, saya yang nyalati. Islam ya Islam sudah. Tuh dia salah itu salah. Tapi Islam tuh nggak bisa. Kalau nggak ada yang mau nyalati itu dosa semua, fardu kifayah. Kalau kita menganggap mereka kafir, apa bedanya dengan mereka yang mengkafirkan kita? Oh itu ahlul qiblah. Gitu. Nah, yang penting sekarang adalah bagaimana supaya tidak terus terjadi rantai balas dendam bolak-balik sini balas sana balas. Runtuh peradaban dunia ini kalau dibiarkan. Tidak ada cara lain kecuali menegakkan keadilan secara setara kepada semua orang terlepas dari perbedaan latar belakang apapun warga negara itu. Jadi kafir itu soal status warga negaranya sebagai muwatinun yang tidak boleh didiskriminasi. Itu. Yang ketiga soal hukum negara dan syariat Islam. Sekarang ini ada orang yang mau kampanye NKRI bersyariah, ya kan? Sebagai alasan untuk melawan negara. Saya pernah ketemu dengan Kiai Quraisy Shihab. Saya tanya kepada Kiai Quraisy, Kiai,
kewajiban kita untuk menaati peraturan lalu lintas itu kewajiban syar'i apa enggak? Dijawab beliau, ya syar'i dong. Berarti kalau kita naik motor nggak pakai helm itu urusannya bukan cuma kena tilang, tapi dosa. Syar'i kok. Wajib itu kalau dilakukan dapat pahala, kalau ditinggalkan dosa. Wajib menaati peraturan lalu lintas itu wajib syar'i. Ning dalan numpak motor ngeblong barang itu dosa, melanggar lalu lintas. Itu loh. Nah lalu saya teruskan, lah kalau begitu kewajiban kita menaati KUHP dan lain-lain syar'i juga, iya syar'i. Lah kalau kemudian kita kewajiban kita menaati hukum negara itu adalah kewajiban syar'i, ya, maka hukum negara itu KUHP itu aqama maqama syariah, iya enggak? Kewajiban kita itu menaati hukum itu kewajiban syar'i, maka hukum itu sendiri berfungsi laksana syariah. Terus saya bilang sama Pak Butuh, dewan-dewan fatwa itu harusnya bikin fatwa ya pakai KUHP dong ya, saya bilang gitu. Hukumnya negara pakai KUHP. Nah, ini perlu kita bicara dulu. Di mana-mana orang masih menjadikan syariat ini sebagai alasan untuk melawan negara, memberontak, melawan pemerintah yang sah dan seterusnya. Nah, kita bicarakan lagi macam-macam. Akhirnya kesimpulannya bahwa wajib menaati hukum negara, walaupun tidak ada dalilnya tadi itu. Gitu. Kalau hukum itu bersesuaian dengan syariat, maka wajibnya wajib syar'i. Jadi mulzim syar'i. Undang-undang itu, hukum negara itu menjadi bersifat mulzim syar'i, menjadikan wajib secara syariat walaupun tidak ada dalilnya, tapi tidak bertentangan dengan syariat. Kalaupun ada hukum yang bertentangan dengan syariat, bertentangan dengan syariat loh ya, bukan fikih loh ya. Lain loh syariat sama fikih. Ya. Kalau syariat sama fikih itu beda. Fikih itu produk jurisprudensi dari ulama. Syariat itu keseluruhan nilai-nilai mendasar yang menjadi dasar dari lahirnya fikih bisa macam-macam, bisa berubah-ubah. Nah kalau ada yang bertentangan dengan syariat, ini harus diupayakan untuk dirubah secara konstitusional dan tidak boleh dijadikan alasan untuk melawan pemerintah yang sah. Itu keputusannya. Jadi misalnya, ya walaupun tidak mungkin, mana ada misalnya undang-undang peraturan wajib kepada warga Bali untuk setiap hari minum arak 2 sloki misalnya, nggak ada dong. Mungkin ada, kalau ada begitu itu baru la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatillah. Nggak ada kok, ya sudah. Kalau ada yang bertentangan harus dirubah secara konstitusional, tidak boleh dijadikan alasan untuk melawan pemerintah yang sah. Yang keempat ini soal peperangan yang sekarang sudah terjadi di mana-mana. Gimana sikap kita ini? Sikap kita adalah bahwa kita wajib memperjuangkan perdamaian, bukan malah melibatkan diri dalam konflik. Contoh misalnya kita tahu pemerintah Filipina konflik dengan Muslim Mindanao, ya enggak? Filipina Selatan, Moro. Terus apa sikap kita? Apa kita lalu mengumumkan perang kepada Filipina? Begitu? Demi membela saudara-saudara sesama Muslim di Moro, begitu? Ya enggak. Kita perjuangkan perdamaian. Pemerintah Thailand dengan Patani,
Gimana kita? Mau perang sama Thailand? Enggak, kita perjuangkan perdamaian. Myanmar dengan Rohingya. Gimana? Kita mau perang sama Myanmar? Enggak, kita perjuangkan perdamaian. Begitu seluruh dunia. Yaman misalnya, yang satu Al-Qusi katanya Syiah melawan Mansur Hadi yang katanya Sunni. Terus gimana? Kita mau ikut berangkat perang di sana ngeloni Mansur Hadi gitu? Ya udah, kita perjuangkan perdamaian gitu loh. Ini 4 set keputusan dari Bahsul Masail Maudiyah Nahdlatul Ulama. Kenapa ini? Penjelasan bisa melihat kan bahwa ini konteksnya adalah konteks global ya toh. Ini konteks dunia, bukan hanya cuma Indonesia. Ini sudah selesai kita. Kita ini karena belum dapat perintah saja dari para kiai-kiai yang menjadi apa namanya, ya menjadi pembuat keputusan tertinggi. Kalau ada perintah kita kapan saja siap nyaduk. Enggak mau NKRI itu. Selesai pokoknya NKRI, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika, selesai. Enggak usah ngomong lagi, enggak mau. Tunggu perintah. Tunggu perintah. Gitu. Ini soal dunia. Kenapa kita harus bicara soal dunia? Karena dunia ini sudah melihat bagaimana apa namanya haliyahnya Nahdlatul Ulama ini, dan kemudian dunia melihat bahwa dunia membutuhkan Nahdlatul Ulama. Baru kemarin ini tanggal 17. Kemarin 17 itu kapan? 17 itu hari Sabtu ya, Minggu ya, 17 hari Minggu. Tanggal 17 kemarin itu keluar tulisan artikel yang ditulis oleh Alexander Donner. Dia ini mantan Perdana Menteri Australia. Kebetulan saya kenal sama dia ini sejak tahun 2017 kemarin. Saya diajak makan siang sama dia sama David Cameron, mantan Perdana Menteri Inggris di London sana. Yang kemarin dia nulis tanggapi soal penembakan di New Zealand itu. Tulisan panjang tentang sebab musababnya, termasuk hujah yang tadi saya katakan membalasin ISIS sama orang-orang macam Biram pelaku penembakan New Zealand itu balas-balasan sama ISIS maunya. Dan orang-orang macam ini saling mempengaruhi secara global di seluruh dunia. Lalu apa kesimpulan dia? Salah satunya yang dia katakan di situ. Penting sekali bagi seluruh dunia ini, siapapun yang ingin mengatasi masalah konflik ini, penting sekali untuk bekerja sama dengan Nahdlatul Ulama. Sorry ini masih. Saya posting di Facebook, nanti cari di akun saya. Soal penting untuk bekerja sama dengan Nahdlatul Ulama yang upayanya selama ini untuk mencegah polarisasi masyarakat dan memelihara kohesi sosial itu sangat luar biasa. Dunia sudah butuh. Kalau sampai googling sekarang ini, sampai cari Nahdlatul Ulama dalam tanda kutip, itu berbagai media internasional baik barat maupun Arab itu isinya semua ungkapan-ungkapan memuji dan mengharap, penuh harapan terhadap peran dari Nahdlatul Ulama. Jadi saya bilang tidak usah berkecil hati kalau ada orang-orang yang memusuhi ini, udah percuma memusuhi Nahdlatul Ulama, percuma. Dunia sudah bilang butuh. Saya ini gara-gara itu jadi saking larisnya sampai
midar-midur di sana kemari lagi malah kok sampean terus salah dia jikane reso cara Inggris ya bilang gitu. Kebetulan yang ngomong Inggrisnya agak motok itu saya. Yang lain itu ya ada yang bisa tapi ya berkuduk. Nah, intinya memang tidak pernah saya selama saya pergi ke sana kemarin ya Amerika ya, Inggris, ya, Austria, Belgia, Slovenia kemarin saya ke Slovenia, sampai ke Uzbekistan, ke Cina, ke Taiwan, Korea Selatan, mana-mana semuanya isinya adalah berharap kepada peran Nahdlatul Ulama. Bukan cuma ngundang mereka, berdatangan bolak-balik ke PBNU itu loh dari mana-mana. Bukan cuma negara-negara Islam saja, bahkan negara macam Rwanda yang bukan negara Islam datang ke PBNU belajar gimana caranya kita memelihara menjembatani konflik sosial, memelihara kohesi dan harmoni. Nah Bapak-Bapak sekalian, gimana ya sih kita mau nolak nggak bisa, mau ingkar nggak bisa. Kita ini sudah masuk ke dalam momentum di mana mau tidak mau Nahdlatul Ulama harus berbuat sesuatu untuk dunia. Nggak bisa lagi, karena semua orang menengok ke sini. Nah, ya kenapa bisa begini? Wallahu a'lam. Nahdlatul Ulama itu insya Allah tidak sepi dari asuhan auliaillah dari zaman ke zaman. Sampai kemarin saya bilang percaya tidak percaya, menurut saya Nahdlatul Ulama ini sirruz zaman. Nahdlatul Ulama ini sirruz zaman. Coba bayangkan tadi bilang lambang Nahdlatul Ulama ini ya, ini tahun 1926. Indonesia masih dijajah oleh Belanda. Indonesia ini masih Hindia Belanda. Ya, lu bikin organisasi kok gambarnya bumi jagat itu loh. Itu kira-kira nalarnya dari mana coba? Nah, lo yang lain-lain kan gampang nganggep bulan bintang Islam gitu, ya nggak? PKI padi kapas sama Palu Arit. Palu Arit itu kerja, padi kapas itu kemakmuran, gara-gara itu sandang pangan, ya kan? PNI gambar banteng. Itu simbolismenya itu simbolisme yang waktu itu gampang masuk ke pikiran orang toh. Jagat itulah partinya. Tahun 26. Dari mana? Kok bisa jagat? Kenapa kok gambar jabat? Lah wangsitnya gitu ya? Serius ini. Serius, ini wangsit itu. Jadi Kiai Ridwan Abdullah itu ketika diminta, karena Abdullah ini seniman, beliau diminta untuk memikirkan lambang Nahdlatul Ulama. Lalu beliau istikharah lalu tidur, dan ini yang muncul di isyarah, ini muncul gambar di langit, gambar kayak begini. Yang lalu bangun terus langsung digambar jadi begini. Kok bisa jagat itu? Kok jagat kok terus ada lintangi songo Nahdlatul Ulama, ada talinya yang ngelokor itu, dan ini menjadi apa namanya? Kalau sebenarnya mungkin banyak orang bilang otak-atik gathuk, tapi nyatanya ya gathuk beneran. Saya lihat ini ya, Nahdlatul Ulama itu hurufnya itu nun, ha, dot, ta, alif, lam, ain, lam, mim, alif, hamzah. Berapa? 11 ya? 11. Sekarang dibaca Nahdlatul Ulama. Berapa suku kata? 11 tambah 6 17. Iya.
Sama lihat talinya itu yang ngelokor itu angka berapa itu ngelokor? Angka 8. Bintangnya yang bawah berapa? Di atas 17.845. Angka apa aja? Ini namanya gatok beneran loh. Nah, nyatanya gatok beneran. Tidak bisa dipisah. Macam-macam bisa ditafsirkan. Ini sirru zaman. Jadi sekarang ini memang yang mudah-mudahan memang betul bahwa dalam momentum di mana dunia membuka pintu lebar-lebar kepada Nahdlatul Ulama untuk melakukan sesuatu menolong peradaban umat manusia. Karena ini sedang dibutuhkan dunia. Maka Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian, jangan kaget bahwa ini hari-hari ke depan ini kita akan selalu sehari-hari diserbu oleh peluang dan kecaman. Peluang kecaman, tiba-tiba saja lu Jokowi hari pasangan kok Rois Am gitu loh. Gimana ceritanya? Sudah sepuh itu. Apa artinya itu coba? Saking butuhnya tuh. Saking butuhnya kok orang liyane kan gitu. Ya enggak?